Halo Gan, salam Iwa Buncit. Ya, ternyata enak ya ngerekam video yang cuman dari pantulan gini aja. Masih lanjut dengan tampilan lama. Ya, videonya mungkin kalau diperhatikan baju admin pakai masih sama ya, karena admin biasanya bikin video itu dalam satu kali bikin bisa beberapa video supaya nggak terlalu ngabisin waktu juga. Harus ganti-ganti ini itu karena yang kita bahas juga ikan bukan orangnya. Jadi untuk bahasan kali ini adalah soal air hujan. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Karena admin pernah nemuin di kolom komentar, admin coba cari kalau ada ya, admin coba akan sertakan. Karena pernah ada yang komen di kolom komentar, Min, aman nggak sih pakai air hujan untuk ikan mas koki? Dan ada juga yang pernah komen ya wajar aja ikannya mati karena pakai air hujan. Ya, admin sudah menggunakan air hujan untuk ikan mas koki itu sudah cukup lama. Kalau di awal-awal itu admin masih menggunakan air galon yang 1 galonnya admin beli itu 5.000 di sini dan itu sudah dianterin. Dan untuk akuarium 120 cm itu kalau dari kosong itu admin butuh 10 galon, yang berarti admin harus keluar duit 50.000 lebih lah ya. Karena ya kita beli air galon itu nggak hanya untuk ikan, untuk kitanya juga di akhirnya. Biasanya admin beli sampai 12 galon. 2 galon untuk sendiri, 10 galon untuk ikan. Kemudian untuk ganti airnya itu admin bisa habis sekitar 5-6 galon untuk penggantian air, dan itu dilakukan biasanya kalau air galon kan harganya juga lumayan, jadi admin ganti 1 minggu sekali untuk air galon. Nah, hitung aja itu dalam 1 bulan admin habis berapa untuk air. Dan karena di sini juga susah air, jadi admin mau nggak mau harus putar otak, mau tetap pelihara ikan mas koki, tapi dengan konsekuensi air susah. Jadi admin harus berpikir lagi gimana supaya ikan ini tetap ganti air, namun airnya itu nggak ngabisin kantong ya, ngisi dompet ini. Jadi admin kepikiran untuk menggunakan air hujan. Air hujan ya, air melimpah yang bisa kamu dapatkan dari langit, jatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kenapa nggak gunakan? Karena ya kalau kamu tahu sendiri air PDAM, air sungai, ya itu kan airnya air dari hujan juga, beda penempatannya aja. Kalau air PDAM kan itu sudah air yang sudah diolah, biasanya kalau di sini disedot dari sungai kemudian diolah, ya tapi ujung-ujungnya airnya juga jatuh dari langit, dari air hujan. Cuman kalau air hujan kan kita yang harus mengolahnya sendiri supaya air tersebut bisa lebih layak digunakan. Kalau sebenarnya air hujan itu ya bersih air hujan, tetapi dengan catatan lokasi kamu, tempat kamu tinggal itu nggak banyak pabrik atau asap pabrik atau sejenis lah ya yang kontaminasi udara. Karena dari yang admin baca-baca, air hujan yang berasal dari atau di sekitar tempatnya itu ada pabrik, ada asap banyak, polusi, itu airnya itu cenderung nggak terlalu bagus air hujannya. Semisal asam dan lain sebagainya, admin kurang begitu paham maksudnya itu apa. Intinya itu nggak terlalu bagus. Beda kalau misalkan kamu tinggal di dekat yang banyak pohonnya atau mungkin lingkungan yang masih asri, yang wilayah luasnya itu masih asri, itu air hujannya masih terbilang bersih dan langsung bisa diminum. Justru sebenarnya ketika kecil-kecil dulu admin minum air hujan tuh ya langsung diminum aja. Cuman kalau sekarang kan harus diolah. Apalagi kalau untuk ikan mas koki nih, tahu sendiri ikan mas koki termasuk rewel dengan air, jadi harus diolah. Nah, untuk pengolahannya sendiri kalau di awal-awal memang admin kurang begitu paham ya. Jadi air hujan itu langsung admin masukkan ke dalam akuarium. Pada saat di awal-awal itu justru ikannya ada yang mati kedinginan. Di awal-awal sekali admin pelihara itu mati kedinginan ikannya gara-gara air hujan yang dingin tadi. Ketika air sudah stabil dengan hangatnya lampu, itu sebenarnya sudah bagus. Lalu admin ganti karena hujan, kebetulan lagi hujan admin ganti. Jadilah admin ganti sekitar 80% pada saat itu.
ikannya itu langsung diem, dorsalnya berdiri, dan selang beberapa hari ikannya mati karena terkejut dengan suhunya itu, dari suhu yang stabil misalkan dari 29 atau 30, kemudian diganti 80% diganti dengan air hujan yang dingin yang baru jatuh, itu ikannya terkejut dan mati. Cuman kalau sekarang admin sudah tahu cara mengolahnya, setidaknya itu based on pengalaman admin mengolahnya, jadi admin nggak terlalu khawatir lagi, dan juga tata cara pemberiannya itu juga sesuai. Jadi walaupun admin isi dengan air hujan yang sekalipun baru, ikannya nggak ada yang mati, kecuali memang ya ajal yang sudah yang mati memang. Kalau admin sendiri pengalaman kalau mau ngolah air hujan, ada baiknya memang air hujan yang mau kita kasihkan ke ikan mas koki itu bukan air yang di awal-awal ya. Kalau admin pribadi sendiri itu ketika hujan pertama kali itu admin nggak tampung. Biasanya admin biarin dulu 5 menit, 10 menit sampai semua kotoran yang ada di seng atau di atap rumah kamu atau di genteng rumah kamu itu bersih dari kotoran, debu, pasir, dan lain sebagainya. Karena kalau dipasang di tadah juga airnya itu keruh, banyak pasir, banyak debu. Admin biarin 5-10 menit airnya itu sudah bersihin atap, baru admin coba tadah airnya. Kalau admin sendiri nadah nampung air itu nggak di baskom ya, atau di wadah drum, tapi admin langsung alirkan ke dalam tandon. Nah, di dalam tandon ini sendiri admin tampung airnya yang muat banyak tentunya. Tandon admin itu yang 1000 liter yang sudah pernah admin review, cek aja di pojok kanan atas. Admin tampung di situ, kemudian admin nggak langsung gunakan airnya dari tandon itu, tapi admin coba alirkan ke filtrasi, ke filter. Jadi admin punya sistem filter yang sederhana lah ya filternya itu, tapi efektif. Filter dari Penguin yang sudah pernah admin review juga, cek di pojok kanan atas. Itu admin lakukan filtrasi 3 tahap. Yang pertama itu mekanik, ngebersihin pasir, debu, dan lain sebagainya itu supaya airnya jernih. Kedua ada arang aktif, karbon aktif. Yang ketiganya itu ya mirip-mirip lah dengan karbon aktif, tapi yang lebih kuatnya lagi. Dan itu disaring jadi 3 langkah, dan hasilnya itu ketika admin coba masukkan ke dalam akuarium menggunakan selang, menggunakan alat untuk yang ngalirin air yang sudah pernah admin buatkan juga, cek di pojok kanan atas. Itu air yang disalurkan air yang jernih, yang bersih, yang layak. Walau memang itu air hujan yang nggak perlu lagi diendapkan, dalam artian harus nunggu suhunya itu sama dulu atau mungkin terjemur matahari. Nggak, admin langsung ketika hujan kesempatan untuk ganti air. Dan ingat di awal-awal itu admin nggak menadah airnya dulu, biarkan 5-10 menit baru admin tampung. Dan yang kesedot juga biasanya nggak terlalu banyak kotoran, nggak membebani filter, dan air yang masuk juga sudah bening, sudah jernih, langsung admin gunakan ke dalam akuarium. Tinggal kamu kuatin aja untuk ini, untuk media filternya. Pastikan ada karang jahe di dalamnya, ada bioring, ada filter mekanik juga yang mumpuni. Nah, untuk takarannya itu kalau admin kalau mau ganti air hujan yang langsung, yang maksudnya tadi yang tanpa harus nunggu suhunya itu sesuai dengan suhu akuarium ini, misalkan mau dijemur dulu, admin biasanya gantinya itu maksimal setengah. Maksimal itu sudah setengah. Biasanya admin ganti 30% atau mungkin 25%, sekitar gitu. Jadi buat kamu yang nanyain, Min aman nggak pakai air hujan, ya sejauh ini aman untuk sekarang ya. Kalau dulu mungkin banyak nemuin masalah, ikannya terkejut mati, kemudian karena kurangnya media filtrasi jadi airnya keruh, jadi berkabut. Kalau sekarang sudah nggak lagi, karena admin sudah menggunakan filtrasi yang mumpuni, sehingga air yang masuk itu memang air yang sudah disaring, yang sudah bersih, yang sudah layak digunakan untuk ikan mas koki. Ini sangat membantu sekali, khususnya buat kamu yang tinggal di daerah yang cukup susah untuk mendapatkan akses air bersih. Kalaupun mau dibeli juga harus usaha. Kalau admin sendiri beli air itu pakai sepeda motor, pakai 2 jerigen. Ya rasanya capek banget ngunjalin air pakai sepeda motor. Ibaratkan kayak kita tuh barter antara minyak dengan air. Harga air memang murah, Rp1.000 per jerigen, tapi ya ngangkutnya itu yang berat banget. Kalau sekarang admin sudah bisa beli airnya itu yang tandonan. Jadi di sini ada yang jual air tandonan. Kalau di sini tuh 90.000 per 1000 liter ya. Daripada harus ngancurin sok motor yang di depan karena sudah pernah hancur, jadi admin lebih pilih untuk beli aja.
Dan itu juga sebenarnya lebih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada digunakan untuk water change tapi nggak terlalu banyak. Admin lebih condong menggunakan air hujan untuk melakukan penggantian air karena lebih murah, lebih mudah juga. Tinggal bermodalkan tandon dan filter, ya sudah bisa digunakan sebanyak mungkin selagi hujan ada. Untuk saat ini, saat video ini dibuat itu sedang musim kemarau. Jadi cukup susah untuk mendapatkan air. Ini aja sudah cukup lama nggak diganti air ya. Sangat disayangkan sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Admin coba tunggu hujan dulu atau mungkin terakhirnya admin coba akan beli air. Ya itu aja. Jadi semoga aja bermanfaat. Buat kamu yang nanyain, Min aman nggak pakai air hujan? Ya selama pemrosesan air hujannya itu benar, ya sebenarnya nggak ada masalah. Sekalipun kamu ganti airnya itu dalam kondisi airnya itu nggak sama suhunya dengan suhu air di akuarium itu sendiri. Jadi biasanya kan air hujan itu dingin, nah kamu langsung gantikan, kamu masukkan ke dalam akuarium selagi difilter dulu, dibersihin dulu, dan nggak menggunakan air hujan yang di awal-awal yang masih banyak debunya, itu harusnya aman. Ini karena sudah admin coba sendiri di akuarium admin, termasuk di akuarium yang 120 cm itu. Oke, buat kamu yang punya tambahan silahkan tuliskan di kolom komentar, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.